سادتنا لا على بلاد العالمين اللهم يا درجات البلاد بدون مرضات ولا ضربات القصر ونبات الدين والدنيا والآخرة وعلينا وعلينا تعليما والاتباع والإبادة والاستبادة والكثرة والصل كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم وتبعنا تعالى الله تبع مرضاته وكبيرة اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم تعالى غريبة يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم وعلى كل يد صالح وعلى من وصل بالصالح وعلى من نور المسلمين الحكم والجمع شهادة دافع كلها كلمة لكل أهلنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والحاضرين والحاضرات في الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jangan lupa sebelum tidur sempatkan bagi yang tidak udzur baca suratul muluk ya, ba'da raka'ataini taubah. Setelah 2 rakaat taubat sebelum tidur baca surat al-muluk awal juz 29. Orang yang dawam rutin istiqomah membaca surat al-muluk setiap hari, setiap malam, maka dia akan menjadi pengaman untuk diri yang membaca itu dari azab kubur. Baca surat Tabarak ya mani'at min adabil kubur, adabil qabri ya. Surat Tabarak, surat Al-Muluk, dia pengaman bagi yang dawam membacakannya daripada siksa dan azab kubur. Baik, kita lanjut daras fikihnya sampai terakhir masih pembahasan tentang arkan shalah. Dilanjut baca, yang punya kitab dibuka kitab Nailur Rojahnya, yang masih aktif HP dan medsosnya di off-kan sementara, yang tersambung wifi-nya dengan Majelis Al-Muhajir diputuskan sehingga tidak mengganggu jaringannya. Halaman berapa? 108 ya, buka kitabnya halaman 108. Fadhal dibaca. Arkanus sujud as-sabi'. Yang ke-6 apa yang ke-7? Yang ke-7. Hah? Yang ke-8. Apa itu? Sujud kan? Boleh tidak? Sujud. Hah? Apa? Hah? Tuma'nina. Yang keberapa itu? Yang ke-8. Baik. Ente ini terlalu dekat sama itu dapat denging ya. Coba dipindah. Adit atau Reza yang di ujung sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ats-tsamin at-tumaninah fi. Rukun salat yang ke-8 adalah tuma'ninah. Ketiga, i'tidal sehingga terpisah antara gerakan mengangkat dari ruku dan gerakan menuju sujud. At-tasi', as-sujud marratain. Sujud secara bahasa berarti condong. Sebagian berpendapat maknanya adalah merendah diri, dan secara syariat berarti terkenanya dahi orang yang sholat secara langsung pada tempat sholatnya, baik berupa tanah atau lainnya. Itulah kriteria sujud yang disebutkan kebanyakan ulama, sehingga meletakkan anggota tubuh yang lain termasuk syarat sujud. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud adalah meletakkan seluruh anggota tubuh yang 7. Rukun sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali dalam setiap rakaatnya. Terdapat syarat-syarat sujud yang nanti akan dibahas. Al-ashir at-tumaninah fi. Rukun sholat yang ke-10 adalah tumaninah saat sujud, sehingga terpisah antara gerakan setiap kali menuju sujud dengan gerakan mengangkat dari sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd.
Rukun sholat yang ke-9, yang ke-8 tumanina, yang sudah kita bahas. Tumanina sukunil Allah bigadri subhanallah, ya, artinya tumanina adalah berdiamnya semua anggota badan secara keseluruhan dengan ukuran bacaan tasbih subhanallah, yang merupakan daripada itu tumanina, rukun di dalam sholat yang mesti dilakukan bagi setiap yang mendirikan sholat. Yang ketujuh dari rukun sholat, sujud 2 kali. As-sujud marratain. As-sujud definisinya dikatakan para ulama menurut bahasa tatamun wal mail ila al-khudu' wa tadallul, condong, ya, mencondongkan dirinya itu, ya, di situ dibilang condong, ya. Nah, sujud apa? Menurut bahasa condong. Condong itu artinya menundukkan kepalanya, merendahkan salah satu anggota tubuhnya. Dari sisi syariat, menurut syariat, sujud wad'ul musalli jabhatahu ala musalla, meletakkan mereka yang mendirikan sholat dahinya di tempat dia sholat, ya, di musallahnya, di tempat sujudnya, di atas bumi, ya. Tidak bilang di situ di atas tanah, yang maknanya musalla di mana engkau mendirikan sholat, maupun itu di lantai 2, itu sudah dianggap bumi. Memang itu sholat di atas pesawat, lantai pesawat itu dihukumi bumi, ya. Lain kalau itu sholatnya ngawang, terbang, mana buminya gitu. Jadi di mana kaki bisa berinjak, maka dihukumi di situ musalla. Ya. Jadi kalau sholatnya di atas loteng, nggak apa-apa. Yang penting inti bisa nginjak tuh loteng, dan saat inti sujud, inti tidak gelundung jatuh. Ya. Di atas sutah, ruko boleh. Yang penting kaki inti bisa berinjak, dan itu dihukumi bumi musalla. Ya. Kelebihan daripada kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya yang tidak diberikan Allah kepada para anbiya wal mursalin selain Nabi Muhammad, dijadikan Allah bumi itu musalla. Jadi dimanapun kita mau mendirikan sholat bisa, ya, tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya. Nanti mau sholat di jalanan boleh. Yang penting tempat inti musallahnya itu jalanan yang mau inti sujud, berdiri, ruku, duduk, dan najis, ya, menghadap kiblat. Jadi dimanapun di atas bumi Allah jadikan untuk Nabi Muhammad musalla, kapanpun dimanapun dia mau mendirikan sholat boleh. Ya. Nah, berkaitan dengan ibadah sujud ini, dia juga memiliki syarat. Dan perlu diketahui, sujud ini ada, dikatakan ulama, 2 sujud juga mempunyai 2 makna. Sujud ada berapa? Ada 2 sujud, ya. Sujud pertama dan sujud, begitu juga dengan maknanya. Makna pertama as-sujudul hissi, yang kedua as-sujudul maknawi atau hakiki. As-sujud al-hissi seperti umumnya orang sujud,
Kita sholat, kita sujud, ada hissi secara zahirnya, tampak daripada hamba Allah tersebut sedang sujud ketika dia masuk sholat dan dia sujud. Tapi kalau seandainya yang sujud itu bisa menampilkan pada ibadah sujudnya itu makna yang kedua, ya, maka dia telah mendapatkan tujuan dan maksud dari ibadah sujud yang dikerjakan. Apa? Sujudul hakiki. Jadi yang sujud apa? Hatinya, bukan sebatas kepala dan dahinya. Umumnya ya dahi sujud saat sholat ketika sampai ke waktunya sujud. Tapi kalau orang yang sujud ini tadi bisa sujud juga hatinya kepada Allah, maka dia telah sampai kepada maksud dan tujuan daripada ibadah tersebut. Berapa banyak orang yang sujud hanya cuma sebatas hissinya saja, zahirnya saja sujud, tapi hatinya melalang buana saat dia sujud. Dia tidak memahami makna daripada meletakkan dahinya tersebut. Ya, ketika dia sujud, dia tidak memahami arti daripada sujud yang dilakukan, sehingga ya orang-orang yang selesai daripada ibadah sholat yang didirikan, ya, tidak menutup kemungkinan dia tetap masih bisa melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya hati belum sujud. Kalau udah hatinya sujud sama Allah, dia memahami dari hakikat itu ibadah sholat, maka jauh dari orang tersebut fi'lul maksiat. Karena ya, sebenarnya orang yang ibadahnya rutin masya Allah, tapi maksiatnya juga non-stop, nggak berhenti, nggak putus. Bukan salah sholatnya, bukan salah ibadahnya, yang salah yang melakukannya itu. Ada masalah pada dirinya, bukan ibadahnya. Ya. Padahal ibadah kita kepada Allah itu untuk membenahi apa yang kurang pada diri kita. Ya. Makanya ibadah yang dilakukan dengan memahami hatinya dari ibadah yang sedang dikerjakan, maka otomatis anggota badannya pun akan terjaga. Ya. Udah haji, umroh berdak terhitung, haji tiap tahun, sholat iya, sedekah iya, tapi menggunjing orang juga nggak berhenti, ngibain orang juga nggak berhenti, ya. Hasud sama orang juga kagak berhenti, ya. Memusuhi orang juga nggak berhenti. Orang kasih nikmat sama Allah kagak terima. Nah itu bukan, walaupun dia ahli ibadah, kalau masih ada itu penyakit hatinya, berarti yang masalah bukan ibadahnya, ya. Dia tidak memahami ibadah yang dikerjakan. Dia cuma menjatuhkan hak-hak kewajiban. Ya. Tapi ketika hati seorang hamba itu ikut beribadah, maka semua akan menjadi baik dari a'dha'ul jawarih, semua anggota badannya. Karena Nabi itu diutus, ya, salah satu sabda beliau untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Dengan ibadah udah sempurna separuh, ya. Walaupun banyak ahli ibadah, banyak amalan, tapi akhlaknya kagak betul. Itulah gunanya Nabi diutus Allah menyempurnakan akhlak. Nah, ibadah itu sebagai penyempurna akhlak kalau orang tersebut memahami hakikat ibadah yang dikerjakan, memaknai, mentadabburi, meresapi dari setiap ibadah yang dia lakukan. Itu akan membenahi, menyempurnakan kekurangan dari akhlak yang ada pada dirinya. Ya. Tapi kalau
kalau seandainya dia tidak memahami dari makna hakikat ibadah yang dikerjakan, yaitu tadi, walaupun dia banyak ibadah tapi maksiat juga tidak berhenti dilakukan. Dia hanya sebatas zahirnya saja. Makanya orang yang sujud hatinya kepada Allah sebagaimana sujud kepalanya kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Zainab tidak boleh ganggu. Zainab itu nak dipanggil Umi. Mi minta bantuin itu syaksyukanya tuh. Tuh, ayo. Nah tuh. Ayo nak. Nah, ya mati lampu lagi nanti. Nah, mati lampu lagi kalau nak ganggu. Mati lampu lagi nanti kalau nak ganggu. Nah, ada es krim. Ayo pergi, bismillah es krim. Mana anak memang begitu. Nah, anak begitu, bapak-bapak enggak begitu, emak-emak enggak begitu. Masa ada es krim berhambur kalian? Ya. Nah, jadi seperti itu. Pahami hakikat dari setiap ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan. Ya. Karena sebetulnya setiap kebaikan yang kita lakukan dari sisi ibadah itu mesti membenahi kekurangan yang ada di dalam hati kita. Ya. Dia bisa menjadi penutup kalau ada dari hatinya yang bolong. Dia bisa menghapus, menghilangkan karat atau tagaran hati yang ada dengan ibadah tersebut. Dengan menghadirkan setiap ibadah yang dikerjakannya betul-betul dari hatinya. Saat kita mengangkat kedua tangan waktu takbir Allah Maha Besar, yaitu secara his yang kita lafazkan. Tapi kenapa kita angkat kedua tangan? Ya lempar, tidak ada selain Allah yang Maha Besar. Semua itu diletakkan di belakang pundak. Ya. Allahu Akbar berarti tidak ada selain Allah. Ya. Duniamu kau lempar ke belakang. Jadi bukan sekedar melafazkan gitu. Sehingga kita masuk ke dalam sholat tersebut dalam keadaan hadir kita punya hati. Orang kalau sudah dalam sholat hatinya hadir, maka dia tidak ingat lagi apa yang ada pada sisi di sekitarnya. Ya, dia tidak akan lagi ingat. Seperti itu gambaran mereka yang betul-betul sholat dengan hakiki. Secara hakikatnya dia sholat, bukan secara hissi zahirnya dia sholat. Kalau dia belum mendapatkan sampai rutubah seperti itu, perlunya mujahadah dan kesungguhan minta kepada Allah. Ya, dilatih. Hati itu perlu dilatih, bukan dibiarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sujud ketika kepala kita juga sujud di dalam sholat. Nah, seperti yang diriwayatkan bahwasannya di dalam sujud disunnahkan kita untuk bertasbih, ya. Mensucikan Allah biqauli subhana rabbiyal a'la. Ya, riwayatnya sudah jelas asal-muasalnya kenapa itu tasbih disunnahkan dibaca ketika kita melakukan ibadah sholat, ya. Ketika turun surat Al-Waqi'ah di akhir ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ya, maka sunnah kita pun mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi saat turun ayat sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ila akhir ayat. Maka disunnahkan oleh Nabi kita membaca itu dan meletakkan zikir tasbih tersebut saat sujud. Makanya yang kita baca waktu sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Ketika kita ruku yang kita baca subhana rabbiyal azimi, karena Nabi memerintahkan itu, ya. Jadi ada dua sebab, ya. Sebab pertama saat turun akhir surat Al-Waqi'ah kata Nabi jadikan itu, artinya baca itu zikir tasbih inda ruku, saat ruku. Turun ayat Al-A'la, jadikan itu dibaca tasbihnya tersebut inda sujud, ya, saat sujud, ya.
Nah ini ya, asal muasalnya ini di asbab tadi. Ketika engkau sujud, engkau membaca itu Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, kau punya hati nalar. Paling tidak, apa sebab aku membaca ini Subhana Rabbiyal A'la? Oh ternyata riwayatnya menjelaskan Nabi menganjurkan ini karena memang turun ayat Al-A'la. Lalu Nabi memerintahkan aku untuk membaca ini Subhana Rabbiyal A'la. Kalau memang seperti engkau menghadirkan, insya Allah tidak mikir yang lain. Ya, insya Allah tidak memikirkan yang lain. Ya. Dengan kita memahami arti yang kita baca, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Tinggi minimal. Ya, dari setiap yang kita lafazkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Allah yang Maha terpuji. Ngikutin maknanya aja per kalimat. Ya. Nikmat nanti sholat yang kita rasakan, yang kita kerjakan ada nikmatnya. Tidak ada celah untuk iblis bermain mengalihkan apa yang dari sholat yang kita dirikan. Sebab kita memahami arti yang kita baca. Itu butuh mujahadah. Nah, saya kan udah sering kali bilang dilatih gitu. Pahami dulu artinya, nanti baru cari tahu asbab nuzulnya. Ya. Nah, baru di situ nanti kita punya hati itu mu'allaq, ya. Punya ikatan. Ta'allaq, kita punya hati itu terikat dengan Al-Quran, ya, wahyu. Gitu. Kalau sudah terhubung dengan yang menurunkan wahyu, apalah di dunia ini tidak ada manfaat, tidak ada arti, semua tidak ada, dirasakan sudah. Ya, Imam Ali Zainal Abidin ketika takbir tidak tahu lagi sudah urusan dunia, musolanya kebakar, beliau tetap aja sholat gitu. Yang lain ucap acir, hambur keluar, imamnya masih. Ya, sampai selesai sholat padam api, keluar beliau dari ibadahnya tanpa ada sama sekali disentuh sama panasnya. Kenapa? Waktu sholat dia lagi baca ayat-ayat yang menjelaskan panasnya neraka. Apa arti panas dunia gitu loh. Ini hatinya sudah nyambung sama Allah dengan wahyu yang dibacanya. Ya, hanya saja kita perlu ya kesungguhan, ya, mujahadah yang lebih, melatih daripada dari diri kita. Nah, tentunya itu diiringin dengan menjaga makanan yang halal masuk ke dalam perut kita, menjauhi dari semua yang diharamkan Allah, menjaga mulut kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, sehingga yang kita ucapkan itu ya, saat menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, tidak terkontaminasi dengan dosa atau maksiat, riba, ngomongin orang, gunjingin orang nggak habis-habisnya gitu. Ngomongin orang nggak habis-habisnya. Dulu ulama ada 3 perkara yang menyebabkan menjadi sebab doa kita itu tidak mustajab. Ya. Yang pertama, suka tidak bisa mengatur lisannya sehingga ngomongin orang terus. Ya. Alangkah baiknya kita punya lisan diganti dengan berzikir kepada Allah. Orang yang lisannya tidak bisa dijaga, dikontrol, ngomongin orang, dikit-dikit ngomongin orang, ya, dikit-dikit ngomongin orang. Duduk tidak boleh ada celah duduk aja ngomongin orang. Ya. Lagi nyuci piring ngomongin orang, lagi khidmat sempat ngomongin orang. Nah, ini lisannya tidak bisa terjaga. Jangan harap doanya mustajab. Ya, nangis kau keluar darah air matamu, kenapa doanya dia yang dipinta tidak dikabulkan Allah? Ya karena tidak bisa jaga lisannya, ngibahin orang terus. Itu salah satu. Ya. Kemudian yang kedua, katakan orang yang menjadi sebab doanya tidak mustajab karena ada dengki di dalam hatinya kepada muslimin. Ya, ada kedengkian di dalam hatinya kepada muslim. Orang di sekitarnya dikasih nikmat sama Allah, apa yang mau didengkiin gitu? Apa mesti iri, dengki, hasud? Kalau
ada di dalam hatinya itu penyakit dipelihara, ya kagak bakal dia punya doa dikabulkan sama Allah. Menggantung tuh doanya sampai dia mampu membersihkan mulutnya dari ngomongin orang, hatinya dari dengki kepada muslimin atau orang di sekitarnya. Bukan kafirin. Kalau kafir itu orang-orang yang tidak beriman memang dikasih dunia sama Allah. Ini muslim gitu kan. Kasih kenikmatan Allah, saudara muslim kita didengkiin, diiriin gitu. Tak boleh. Nggak ada mustajab dia punya doa. Nggak dikabulkan sama Allah, menggantung terus sampai dia bisa membersihkan hatinya dari sifat dengki. Ya. Nah, ini harus dijaga ya. Diiringi dengan itu baru kita bisa merasakan nikmat ibadah. Ya. Kenapa orang ketika ibadah sulit untuk mendapatkan rasa nikmat ibadahnya? Kenapa orang ketika berzikir kok sulit merasakan nikmat berzikir? Tiap diajak kebaikan, diajak berzikir, sholawat, enggak, malas, berat, sungkan, lama itu. Tidak betah dia punya hati itu, tidak nyaman. Paling sedikitnya itu yang perlu ditanyakan pada dirinya, ada penyakit di hatinya. Ya, ada penyakit di hatinya. Mau bersih hati dari penyakit, ya bukan sesuatu yang gampang, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Memang sulit, tidak segampang balik telapak tangan. Hanya saja kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mujahadah kita memerangi nafsu kita, ya, terjadi itu bisa, ya, bisa terjadi. Baca Al-Quran, nikmat, zikir, nikmat, baca wirid, nikmat, sholawat sama Nabi, nikmat, tilawatil Quran, nikmat, sholat pun dinikmati, tidak terburu-buru, agak tergesa-gesa, bahkan hatinya rindu menunggu waktu sholat masuk gitu. Nah, itu minimal yang mesti dirasakan. Terus berlalu berapa lama dari umur kita hingga kita hingga saat ini belum bisa merasakan itu nikmatnya ibadah kepada Allah. Ya, munajat kepada Allah. Ya. Memang saat kita menyebut nama Allah bergetar kita punya hati. Ini orang yang hatinya terjaga. Ya. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau menyebut nama Allah atau disebutkan nama Allah bergetar dia punya hati. Hatinya bergetar. Ya. Itu menandakan dia punya jiwa bersih. Ya. Sedikit dari maksiat di dalam hati yang ada padanya. Dia tidak izinkan setan bermain di hati. Jadi ketika menyebut nama Allah atau didengarkan di telinga nama Allah bergetar dia punya hati. Nah, kita dengar nama Allah orang berzikir biasa aja santai. Kadang masjid sebelum maghrib, sebelum adzan bukakan ngaji Al-Quran. Ya, kita dengar dengan telinga kita jelas, biasa saja kita. Tapi orang yang hatinya terjaga, mukmin yang hatinya menjaga, ya, dia punya kualitas hatinya ketika mendengar hal seperti itu terdiam dia, ya, diresapi mana, dinikmati, dan dia kembalikan kepada dirinya dari apa yang didengar dia dengarkan. Nabi sholat sampai kaki tumitnya bengkak. Kalau ngeliatnya kan sakit bengkak, tapi tidak, ternyata nikmat. Ya. Nikmat itu sampai bikin kaki Nabi kita Muhammad bengkak. Siti Aisyah pernah tidur, ketika tidur lihat kok ada basah-basah di lantai. Rupanya itu tetes air mata Nabi membasahi tempat sujudnya, mengalir. Ya. Nikmat berarti. Ya. Sampai seperti itunya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, kenapa mesti seperti ini gitu? Kok memaksakan dirimu? Kau kan seorang nabi, kau seorang rasul. Allah tidak ada apa namanya memberikan celah untuk nabi dan rasul. Utusannya itu dosa. Ya. Tidak ada dosa sama sekali. Para nabi dan rasul itu terjaga dari perbuatan dosa. Tapi untuk apa sampai capek-capek begini, menangis, merintih, bengkak kaki, sujud sampai banjir tempat sujudnya Nabi? Ya.
Oh, ternyata itu sebagai bentuk syukurnya Nabi kepada Allah. Nabi mensyukuri nikmat beliau diangkat, dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Ya, tapi bukan berarti atau terlindung dari perbuatan dosa, bukan berarti terbebas dari itu semua, lupa diri, agak. Ya. Jadi mensyukurinya dengan meningkatkan ibadah. Makanya beliau-beliau ini orang-orang yang dekat sama Allah, hatinya bersih, terjaga. Ya. Tidaklah mereka itu melakukan atau mendirikan satu ibadah melainkan nikmat yang dirasakannya itu ya, betul-betul terasa. Ya, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, dia baca Al-Quran rasa madu. Madu itu dirasa betul-betul rasa madu, bukannya madu ditempel. Kemudian baca Al-Quran, ya, tiap baca Quran beliau merasakan manisnya madu di lisan. Ya, hingga datang Ramadan beliau tidak mau baca Al-Quran, takut batal. Siang hari maksudnya. Ya, tapi kalau malam baca Al-Quran. Kalau siang Ramadan beliau tidak baca Al-Quran. Kenapa? Khawatir batal puasanya, karena beliau merasakan manisnya madu ketika baca Al-Quran. Gitu. Nah, ini orang yang hatinya betul-betul terjaga. Ya, semua hatinya yang terjaga, ibadahnya menjadi nikmat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, "Ya Jibril, akhbirni, wahai Jibril, beritakan kepadaku, kabarkan untukku, an thawab man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi au fi ghairi salatihi." Nah, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kabarkan untukku ya, akan pahala orang yang membaca zikir subhana rabbiyal a'la, ya, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Mungkin kita selama ini kan tidak tahu pahalanya apa. Makanya kita nggak ada nikmat, nggak kita nikmati saat membaca sujud waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena kita tidak tahu fadilahnya, pahalanya kita mungkin belum tahu hingga saat ini. Ya. Nah, ini untungnya juga hadir majelis, berkah majelis itu kan kita tidak tahu jadi tahu ya. Apa jawab Jibril? Faqala ya Muhammad, Jibril berkata, wahai Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yabuluha fi sujudihi. Wahai Muhammad, tidaklah seorang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan mengucapkan itu zikir apa? Subhana rabbiyal a'la, di dalam atau di luar sholat. Au fi ghairi sujudi, atau di luar sujud, dia tidak dalam keadaan sujud, maksudnya tidak sholat, duduk santai iseng sambil cuci piring, sambil nyapu, sambil ngelipat itu apa nanti ashabul khidmat ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Mulutnya ngucapin subhana rabbiyal a'la, otaknya mengartikan apa yang diucapkannya. Ya, gitu aja. Illa kanat lahu fi mizani athqal minal arsy wal kursi wajibalid dunya. Ya, pahalanya kata Jibril jelaskan kepada Nabi Muhammad, ini orang yang baca subhana rabbiyal a'la baik di sujud atau di luar sujud, nanti itu di timbangan mizan yaumil qiyamah, di neraca timbangan amal tuh. Ya. Itu lebih berat pahalanya daripada arsy kerajaan Allah, daripada kursi, ya, daripada semua gunung yang ada di dunia kalau dikumpulkan lalu ditimbang. Subhanallah. Ya. Nah, suci Allah. Cuma baca gitu doang, tapi usahakan hatinya hudur. Ya.
Ini subhana rabbiyal a'la tapi mikirkan kawin, mikirkan hutang, mikirkan ini itu, ya. Mikirkan usaha, mikirkan dagangan, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, yo tambah jebol. Subhana rabbiyal a'la, ya Allah besok tagihan awal bulan. Wah gimana? Nah, ini namanya hisnya berzikir, hakikinya hilang. Ya. Pahalanya udah disiapin seperti itu, memberatkan mizannya, lebih berat dari arsy kerajaan Allah. Kita tidak pernah lihat kerajaan Allah itu bagaimana besarnya, megahnya, mewahnya. Kalau ditimbang bagaimana? Wallahu a'lam. Al-kursi apa sama kayak kursi? Wallahu a'lam. Timbang aja gunung yang ada. Kalau ente mau tahu gitu loh. Nggak usah menggambarkan arsy kerajaan Allah. Ya. Ini belakang ada gunung. Belakang bangun ada gunung. Jadi bangun. Besok kabarin saya. Tapi pahala yang Allah berikan untuk orang berzikir apa? Semua gunung. Ya. Wajibalid dunia, gunung yang ada di dunia, Gunung Uhud, timbang di sana, Gunung Bromo, Merapi, potong pakai gergaji, ya, timbang. Nah, ini menunjukkan begitu Allah itu maha pemurah, ya. Betul-betul baik gitu, untuk hambanya dari umat Nabi Muhammad. Zikir seperti itu aja, Masya Allah. Atau kiasan yang lain Nabi mengatakan 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya Allah, lalu ditinggalkan, ya ditinggalkan. Bangun masih ada subuh, ambil wudhu, blok sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Nanti dulu, dunia seisinya lebih baik kau tinggalkan itu 2 rakaat, sayang betul. Dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya. Ketika kita menjaga 2 rakaat sunnah fajar tadi, jangan ambil fardunya. Kan fardu itu modal, sunnah keuntungan. Ya, ambil. Untuk apa ente berdagang kalau balik modal? Orang berdagang pengen dapat untung. Nah, dalam sisi ibadah Imam Ghazali menggambarkan seperti itu. Kalau yang 5 waktu itu adalah fardu, itu adalah modal, maka sunnahnya itu adalah keuntunganmu. Ya. Jangan modal dikeluarkan, balik lagi modal. Artinya fardu aja yang dikerjakan, 5 waktu doang yang dikerjakan, untung nggak dapat. Artinya sunnahnya nggak dia dikerjakan. Banyak, ada duha, ada witir, ya. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada ba'diyatul wudu, ada tahiyatul masjid. Sunnah mutlak. Ya, daripada semua sunnah yang Nabi ajarkan itu adalah ribhun, ya, keuntungan untuk yang mengerjakannya. Setelah Jibril menjelaskan itu kepada Nabi, yaqulullah, dijawab sama Allah. Yaqulullah ta'ala sadaqa abdi. Saat kita mengucapkan itu dibalas loh sama Allah. Engkau mengucapkan saat subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Betul kata Allah. Nanti ucapan kita itu dibalas sama Allah. Ya. Cuma kuping nggak dengar, hati meyakini, mengimani apa yang disampaikan dan diberitahu sama Nabi kita Muhammad. Makanya nikmatin. Ketika sujud itu tempat kita berkomunikasi sama Allah, ya. Perpanjang sujud, lama-lama dalam sujud, berhenti menangis di hadapan Allah saat sujud. Sampaikan keluh kesahmu kepada Allah saat sujud, ya. Kalau sholat sendirian jangan sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah kasihan, mungkin di belakang ada orang tua, sakit pinggang, anak kecil atau yang lain-lain. Kalau itu sholat sendirian lama-lama sujud, ya. Tidak perlu bilang sama binimu, manamu, nah kalau sujud pancung kepala bapak di atas nih, jangan sampai berdiri kejedok jadi sujud terus. Ini masa lama-lama lah itu sujud kata Nabi. Kenapa? Saat kita sujud kita berkomunikasi supaya sama Allah. Ya. Dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, dan yang maha tinggi. Dijawab sama Allah, betul hai hambaku, betul engkau ucapkan itu. Ya. Betul, itu jawaban Allah. Berarti
Tidak apa namanya seperti percuma atau sia-sia, tidak, dijawab sama Allah. Shadaqa abdi anal a'la, aku yang maha tinggi, gitu Allah. Itu jawabannya. Coba resepin, coba dipraktekkan saat sujud. Engkau sekarang berkomunikasi sama Allah, kau ucapkan itu subhana rabbiyal a'la. Kau bayangkan Allah itu menjawab shadaqa abdi anal a'la. Engkau betul wahai hambaku, aku yang paling tinggi, kata Allah. Ya memang tidak dengar, kita punya kuping ya, untuk dengar suara yang nggak ada jasadnya, nggak ada sosoknya kabur. Nabi Musa pengen dengar suara Allah nggak bisa, pengen melihat Allah mana bisa. Tuh lihat tuh balik itu bukit nggak cahaya sio, bagaimana mau ngeliat Allah, bagaimana mau dengar suara Allah. Cukuplah dari hadis Nabi kita Muhammad, kita mengimaninya. Ya. Shadaqa abdi anal a'la wa fawqa kulli syai' wa laysa fawqi syai'. Itu jawaban Allah. Ya. Betul engkau wahai hambaku, aku yang paling tinggi. Ya. Aku tinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada yang mengatas atau yang lebih tinggi dari aku, kata Allah. Ya. Sampai situ selesai? Oh enggak, ternyata Allah belum selesai. Ya, Allah baru membenarkan apa yang kita ucapkan saat kita sujud. Ya, saya ulangi, Anda sujud mengatakan maha suci engkau ya Allah, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Jawab sama Allah, betul kau wahai hambaku. Ya, aku adalah Zat yang paling tinggi. Ya, aku di atas segala-galanya. Tidak ada apapun yang di atasku. Yang menyaingi itu tidak ada. Setelah itu apa? Dibilang sama Allah, ya malaikati inni qad ghafartu li abdi. Malaikat, saksikan, itu hamba ku ampunkan. Allah. Malaikat, semua malaikat. Ya labbaik ya Rabb, wasa'adai. Saksikan, aku ampunkan dosa hambaku itu yang sujud, yang mutadabburi, yang mengatakan aku maha suci, maha tinggi dan maha agung, dan sudah kubetulkan apa yang diucapkannya, dan aku berikan nilai lebih dengan kuampunkan dosanya. Ya. Maka beruntunglah orang yang bisa sujud dengan hatinya, ketika dia belum mengangkat kepala dari sujud, dosanya sudah diampunkan sama Allah. Dosanya udah diampunkan sama Allah. Wa adkhaltuhu jannati, nanti masukkan dia ke dalam surga. Dosa diampunkan. Ya, bakal dimasukkan Allah ke dalam surganya. Fa idza mata, kalau dia mati, kata Allah. Ya, zara Mikail kullayawm, malaikat Mikail kuutus untuk menziarahinya setiap hari. Setiap orang yang mati sujud dalam keadaan mengagungkan, tasbihkan Allah, mensucikan Allah. Setiap hari malaikat Mikail Allah perintahkan untuk menziarahinya. Ya, ahli waris di atas bumi yang masih hidup belum tentu menziarahin kita yang udah mati. Ya, seminggu sekali setiap hari Jumat, beruntung banget. Yang ada setiap Syaban di bulan yang akan datang. Namanya apa? Bulan arwah ya. Bulan arwah. Sebelum Ramadan baru ziarah. Anak yang berbakti itu minimal setiap hari Jumat ziarah ke makam orang tuanya kalau sudah meninggal. Ya, duduk di atas makam, di samping makam orang tuanya, bacakan Yasin, tahlil, niatkan, hadiahkan untuk orang tuanya. Setiap harinya di rumah, setiap Jumat di kuburannya. Kenapa? Karena setiap hari Jumat ruh orang yang meninggal minal mu'min itu dikembalikan sama Allah ke tempat dia dimakamkan. Nah, kesianlah yang nunggu, mana anakku, mana cucuku. Ya, oh nyata lagi rebut waris, oh lagi berantem, oh dia lagi sibuk dunia, oh lupa dia sama aku, kata. Padahal aku sendirian, ruhnya dibalikkan dalam kubur. Tidak ada yang menziarahiku setiap hari Jumat. Ya, terbenam matahari hari Jumat, balik lagi ke alam barzakh. Itu para arwah mukmin, mukminah. Jumat depan nanti dibalikkan lagi sama Allah ke tempat dia dimakamkan ruhnya. Ya, menunggu anak cucunya, menunggu keluarganya. Adakah yang datang mendoakan gitu? Saat dia ada di dalam kuburnya, ruhnya dikembalikan sama Allah. Ya, lepas daripada hari Jumat, ya dari rumah aja jangan lupa kirim Fatihah, doa, hadiah.
Minimal habis asar sekali, habis subuh kirim Fatihah, habis asar kirim Fatihah. Pas Jumat pagi berangkat ke makamnya. Ya, diperiksa, dilihat, pas datang, alang-alang sudah, berarti berapa lama dia baru datang gitu. Ya, ada yang datang bingung, mana kuburan bapakku, miku ya? Ada yang mencari seperti itu, ada. Kalau nggak salah di sana, anda sampingnya. Gak tahu lain, bukan punya keluarganya, bukan orang tuanya. Ya, saya kalau dia mati dalam keadaan sujud mengucapkan itu atau berzikir mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, walaupun di luar sujud, setiap hari malaikat Mikail Allah perintahkan menziarahi dia. Fa'idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat nih keadaan nih orang yang bertasbih tadi, yang baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, mau ditambah bihamdih juga nggak apa-apa. Hamalahu ala janahihi. Ya, Allah nanti di hari kiamat nih orang diletakkan di atas sayap malaikat Mikail yang tiap hari ziarahin dia. Jadi nggak jalan, nggak lari. Oh, naik pesawat ya. Nama pesawatnya Mikail. Sayap ini. Di pesawat mana dia merangkak, orang di bawah tuh nah, yang kayak gelombang, kayak ombak, ketakutan yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Oh, dia aman di atas sayapnya malaikat nih Mikail. Fayuwaffiqahu baina yadaillah, fayugifahu baina yadaillah, kemudian diturunkan di mana landingnya, di hadapan Allah. Jadi tidak ngelewatin tahap demi tahap. Ya, tahap pertama 50.000 tahun kagak, biwair hisab, langsung dia dihadapkan ke hadapan Allah. Fayaqulu ya Rabbi syafini fi, Allah, dia berkata, ya, tolonglah diriku. Syafa'ah maksudnya minta pertolongan kepada Allah. Fayaqulu qad syafa'tuka, Allah udah aku bantu, udah aku kasih syafaat untuk dirimu. Ya, idhab bihi ilal jannah, langsunglah masuk. Ya, ini kan bawa langsung surga. Langsung bawa surga, tidak ada hisab. Nah, tanpa hisab. Tapi di hadapan Allah, ya Allah tolong hamba, selamatkan hamba. Udah aku beri pertolongan kata Allah. Ya Mikail langsung antar ke surga, tempatnya yang sudah disiapkan. Wa kadza fi Ruhul Bayan fi Suratil A'la. Itu juga tafsir daripada Al-Bayan dalam kitab Al-Bayan fi Suratil A'la, tafsir surat Al-A'la. Ini hadis disebutkan, diceritakan. La ilaha illallah, Allah muliakan kita semua dan Allah jadikan hati kita sujud saat kita sujud di dalam sholat kita zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Berkaitan dengan sujud terhadap ibadah yang sakral, boleh kita katakan. Ibadah sujud ini ibadah yang sangat menentukan, yang sangat mulia di dalam komunikasi seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya. Nah, ini harus bisa kita mendapatkan nikmat di dalam sujud tersebut saat kita melakukan ibadah sujud. Adapun Habib Ali Muhammad Al-Habzi, Sahih Usm Tudurar, beliau lebih melamakan di ruku. Ya, di ruku. Kalau Habib Ali, dia mendapatkan nikmatnya ketika ruku. Ya, berhubungan dengan Allah saat ruku. Karena yang dibaca sama Subhana Rabbiyal Azimi. Yang bedanya kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la, sama-sama mentasbihkan, mensucikan Allah, tapi belum nikmatnya di ruku. Kalau bisa dapat di sujud, afdal, bagus banget. Berkaitan dengan ibadah sujud terdapat syarat, yang mana kalau syarat ini tidak dipenuhi maka sujudnya tidak sah. Paham? Yang pertama, hendaknya sah ibadah atau rukun yang sebelumnya, sama seperti syarat-syarat yang sebelumnya, i'tidal, ruku. Ya. Kalau i'tidalnya kagak sah, jangan harap sujudnya itu. Sahin dulu kali rukun yang sebelumnya, yaitu i'tidal. Kalau i'tidalnya sah, baru sekarang nanti dinilai sujudnya memenuhi syarat atau tidak.
Nah, jadi syaratnya sujud, syaratnya ruku harus sah sebelumnya. Sebelum ruku berdiri, qiraatul Fatihah. Kemudian syarat i'tidal harus sah sebelumnya, ruku sebelum i'tidal. Kemudian sekarang masuk ke sujud. Syarat pertama sama, harus sah rukun yang sebelumnya. Apa? Ya i'tidalnya. Ya. Jadi semua itu berkait, ya, saling menarik dalam syaratnya. Kalau satu aja gagal, tidak sah, bagaimana yang setelahnya bisa dikerjakan? Sama? Ya. Itu syarat pertama, harus sah rukun yang sebelumnya. Yang kedua, la yaghsid bihi ghairu, tidak boleh sujud dengan bermaksud selain sujud. Sujud ya udah niatnya sujud. Ya. Jangan niat sujud dari i'tidal mau menuju sujud, nggak tahu. Ya tadi gambaran ada yang anaknya mau lempar ketapel, atau ada orang melempar batu, sekalian sudah sujud. Nah berarti niatnya menghindar dari lemparan. Itu tidak sah. Ya, tidak boleh ada maksud selain sujud. Sujud baru udah sujud. Niatnya sujud, nggak boleh menghindar ini menghindar itu. Tamam. Yang ketiga, yatma'inna bih. Nah saat sujud harus kena rukun yang satu ini, tumaknina. Tumaknina itu tidak boleh anggota badan bergerak-gerak. Lagi sujud garok-garok. Dengan ukur subhanallah aja pertama, habisnya ente gatel mau garok juga nggak apa-apa. Dari mulai ente meletakkan itu jabhah, dahi, jangan bergerak. Udah posisi semua tubuh tuh nggak boleh bergerak. Mau kaki, mau jari-jari, mantap dulu. Minimal dapetin takarannya bacaan subhanallah. Ya. Makanya ketika ente mendapatkan satu kali bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, mendapatkan tumakninahnya. Sudah mendapatkan tuh tumakninah. Ya. Perempuan perhatikan saat sujud, jangan sampai telapak kaki kebuka atau jari-jari nongol. Itulah kalau pakai mukena tuh yang berdua sekalian. Perempuan nih. Ya. Risiko juga kadang pakai mukena yang potongan tuh, nah, atau mukena potongan tuh. Ya, separuh-separuh. Kadang yang bawahannya itu pendek. Ini bab mukena ini bukan masalah bagus kagak bagus mukenanya, corak kagak corak mukenanya. Betul enggak itu bentuk mukenanya, ukuran mukenanya. Kalau sampai membuka dia punya kakinya, jarinya nongol dikit aja nongol, ya udah. Itu biasanya sesuatu yang tidak disadari. Ya. Itu batal sholatnya, bukan mengulangi sujudnya. Auratnya terbuka dan tidak langsung ditutup seketika. Tapi kalau dia tidak sadar, dia lagi sujud, asik sujud, atau kaki kelingkingnya keluar, nongol dari kelingking, anaknya lewat atau suaminya lewat di belakang sholat istrinya. Sejak kapan nih, berapa menit ini sudah dia, berapa detik sudah terbuka ini kakinya tadi aurat, senggol aja udah ulangi sholatmu. Ya. Gak usah ditutup, ulangi sholat. Makanya kita kalau pakai mukena, kita maksudnya kalian perempuan, kalau pakai mukena, lucu juga kita sholat pakai mukena. Gedein sekalian mukenanya, ya. Pakai mukena yang gede-gede. Kalau kurang gede itu nah, hordeng tuh nah, pakai sholat pakai hordeng sono. Yang penting semua ketutup, ya. Intinya tutup. Paham dah? Kalau TV nggak lihat, paham nggak? Tutup auratnya, bukan kalian ini loh, kamera. Yang kelima syaratnya, yang keempat ya, antakuna tumanina yakinan. Tumanina yang dilakukan harus yakin, jangan timbul tanda tanya. Tumanina belum ya? Tumanina belum ya? Nah, itu ragu dia itu tumanina. Nggak boleh, harus yakin. Yakinkan kau punya hati dirimu kalau kau udah mendapatkan tumanina saat sujud itu. Dan yang kelima, ayyasjud ala sab'ati a'dha. Nah, ini banyak juga teledor, banyak orang juga tidak melakukannya. Hendaknya sujud pada 7 anggota. Jadi sujud ini ada anggota sujud itu 7 anggota sujud. Ya, tidak boleh salah satu dikurangin 6, apalagi kurang dari itu. Harus 7-7-nya sujud. Yang pertama dahi.
Yang pertama dahi, ya. Pakai mukena nggak apa-apa, ya. Yang penting ada bagian dahinya yang terbuka, nggak harus utuh dahinya gitu, nah batok dahinya kelihatan, kagak. Kadang itu bisa menarik rambutnya sedikit keluar. Makanya kalau pakai mukena juga pakai anakan lebih bagus, ya. Jangan coba-coba pakai mukena parasut. Kau mukena parasut licin betul itu, ya. Kecuali kau pakai anakan, ya. Mukena parasut tuh inti bergerak, engkau sudah yakin mau terikat inti kuat lah bagaimana, ya, karena dia parasut, licin, bahannya halus, ya. Tanpa kita sadari nanti ada bagian sini, nah apa rambut-rambutnya keluar gitu, atau yang bagian sini pinggir. Karena parasut itu setiap gerakan dia bergerak juga. Beda kalau kain apa namanya, katun, ya. Dan katun kan yang dipakai yang kecap gitu, nah. Ya, nah itu tidak bergerak dia. Tambah lagi pakai anakan, oh bagus lagi. Sisakan tempat dahinya yang termasuk bagian dahi ketika sujud dia dapat, tidak apa-apa. Jadi walaupun dia tidak harus, misalnya anggap ini kopiah yang saya pakai ini adalah mukena kalian. Nah ini kan tempat tumbuhnya rambut, ya. Terus saat kalian pakai mukena, nanti tarik lagi mukena sampai ke bawah, ya. Masih kelihatan enggak ini dahi saya? Masih, ya. Kecuali kalau kau tarik mukena begini, enggak ada lagi dahinya, hilang nih, sujudnya enggak kelihatan, ya. Nah, itu enggak sah, ya. Walaupun sedikit, yang penting saat sujud itu dahi, dinamakan bagian dahi, kena di tempat sujud, maka dianggap, ya. Enggak perlu harus dahinya terbuka full sampai kelihatan tempat pangkal tumbuh rambutnya, ya. Nah itu kadang kalau dia sujud nanti ketarik, waktu dia duduk ketarik lagi gitu, nah. Yang parasut, ya. Bayangkan sendiri, ruku ketarik, bergerak ketarik, gitu, ya. Jadi kalau pakai parasut risikonya lebih besar, ya. Pakai mukena putusan, bikin bawahan yang lebar, kayak apa namanya, pengantin ini, nah, gaun pengantin lebar, ada yang satu kanan 5 orang ngangkatnya. Nah, kalau yang putusan bagus lagi mukena yang terusan langsung, ya. Mukena terusan itu lebih akurat untuk menutup semua, ya. Kemudian ketika bagian tangan, ya kan ada ikatan di sini, ya. Ikat. Jadi kalau diangkat tangan nggak bergerak ininya. Kalau terbuka sedikit aja, nah kelihatan ininya. Batal itu punya sholat. Bukan kamu, bukan. Ini no kamera anak-anak. Yang di dalam maksud saya. Ya, nih. Kalau putihnya kelihatan, ini harus ketutup. Ya. Makanya kalau ada ikatan di sini, aman dia, tidak terbuka. Bagus lagi bikin mukena tuh mana tempat-tempat yang risiko terbuka itu karetin. Bikin karet sendiri, ya. Yang kecok tambah lagi yang ini biar tidak ada celah terbuka tuh. Yang bawah lebarin betul, ya. Sebelum takbir, sebelum masuk sholat, lebarkan dia, bikin lebar gitu lah. Dorong pakai kakimu, depan ke depan, belakang ke belakang, jangan lalu kerumpakang di belakang. Ya. Yang penting dia melebar. Saat itu ruku dan gerak, saat itu sujud tetap dia posisi melebar, ya. Nah, jadi sujud pun ada anggotanya. Anggota sujud ada 7. Yang pertama dahi. Yang kedua telapak tangan kanan dan kiri, 2 ke 3, ya. Yang pertama dahi, yang kedua telapak tangan, yang ketiga telapak tangan kiri. Kanan kiri itu masuk itu kan 2 dan 3, ya. Sempurnanya 5, telapak tangan nempel semua, ya. Kalaupun jari-jari nggak jadi masalah, dia sudah memenuhi anggota sujud, ya. Walaupun satu jari, kan. Nah, yang penting perut, jari-jari, ya. Atau begini sujudnya, sempurna semua, sampai, ya. Yang keempat, yang kelima, lutut. Nah, ini sujud di atas lutut, bukan sujud di atas
apa namanya, tulang miskin namanya kan, tulang miskin kan di betis nih, tulang kering ya. Kalau memang bilang tulang miskin ya. Miskin itu artinya bukan fakir, kasihan. Miskin tuh tulang ini tulang kesian, kejedok sedikit aja ya, ceramah ini ya. Nah makanya dibilang tulang kasihan gitu. Miskin kan bahasa Arab artinya kasihan, makanya orang yang fakir miskin tuh dikasihanin, perlu dikasihi gitu kan, karena kasihan gitu ya. Jangan nanti patokan miskin tuh mulai tidak mampu ya. Ada orang apa misalnya tadi itu jalan misalnya tadi kepleset, Allah miskin. Maksudnya Allah kasihan. Ya. Jangan itu salah makna, ya. Lagi nyuci misalnya tadi itu ibu-ibu nih habis makan nyuci, kemudian pas mau naro apa kuali kuping, licin, kejedok palanya dia sendiri misal jatuh tadi. Miskin. Yang kejedok jangan bilang kau nyumpai aku miskin mah. Artinya kasihan. Ya. Paham enggak? Jangan salah mana. Misalnya ada orang keceplos, nih kalian udah dengar malam ini tahu artinya miskin itu kasih, perlu dikasihi, perlu ditolong, kepleset miskin, jangan miskin. Didiamin. Kasihan ya, dikasihi maksudnya bantu berdiri gitu loh. Ya. Nyuci sebanyak itu alaihim sendirian, miskin. Dia dibantu maksudnya gitu. Jangan miskin doang itu tonton tetap gitu. Oh yang laki-lakinya gitu kan terpal sendiri, ngelipat tengok sendiri, miskin. Sini ada bantu. Itu artinya ya. Kayaknya ini tulang ya, bukan sujud di atas tulang miskin. Sujudnya lutut. Ya. Kalau itu sujud di atas tulang miskin, lutut terangkat. Lutut terangkat. Coba hari sujud di atas lutut. Sujud di atas lutut. Serah mau ngadep langit, awas itu air. Sini. Nah, ini aman. Nanti ngadep kiblat. Kiblat mana? Ya. Nah, coba sujud di atas lutut. Nah, itu kan lutut tuh. Ya, dia sujud di atas lutut. Kalau dia sujud di atas tulang miskin, ya, coba enggak seperti itu. Nanti yang nah dilepaskan begitu, lututnya terangkat. Ya, lututnya terangkat. Ya, jadi sujud itu yang kelima, yang keempat, yang kelima adalah lututnya. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam dan yang ketujuh adalah jari-jari kaki, ya, bukan telapak kaki. Butun asabi rijl, ya, rijlain, butun asabi ar-rijlain. Butun artinya perut, asabi jari-jari, rijlain dua kaki. Nanti perut, jari-jari dua kaki, bukan telapak kaki. Nah, bisa yang disujud dengan telapak kaki. Telapak kaki itu posisinya berdiri. Coba lagi sujud lagi. Ya, sujud lagi. Ini kameranya di ini kan. Mana orang kameranya? Hah? Yusuf mana Yusuf? Yusuf pindah ke sebelah kan? Mana ada Yusuf aja? Mundur kameranya. Ini aja. Kameranya di ini. Nah, arahkan ke kakinya hari sujudnya ke sana. Amat awas ini, amat duduk sini. Nah, itu sujud coba sana. Awas, woi, maju dikit dia ketendang air. Maju sana dikit sana, situ. Nah, oke, sujud. Nah, salah sendiri. Ini perut jari-jari kaki. Ya, ini perut jari-jari nih. Itu jari-jari lihat kaki, jari-jari mana? Ya, kalau itu gambarannya bisa jadi pakai kuku-kukunya yang nempel. Kalau kukunya panjang, nah sekarang perut jari-jarinya yang nempel, coba ditekan jari-jarinya. Nah tuh perut jari-jarinya yang nempel di tempat sujudnya, di bumi, ya. Kalau ditegak luruskan coba pakai kuku. Nah ini bisa jadi kalau kena perut jari-jari nggak apa-apa. Tapi kalau kadang kukunya panjang, kukunya yang
Jari-jarinya terangkat. Nah, itu tidak sah ya. Satu lagi yang tidak sah kalau pakai kulit jari-jari, pakai kuku. Nah, seperti ini. Ini orang kadang-kadang sujudnya kayak gini nih. Ya. Lu pada kalau dapat imam sujud kayak gini, niat mufarek udah. Oh, saya ikutin. Oh, imam sujudnya, anggota sujudnya kagak sempurna. Ini sujudnya kayak gini. Oke, telapak tangan nempel, dengkulnya nempel, lututnya, jidatnya nempel, dahinya. Tapi kakinya begini. Kagak sah ini sholatnya. Sujudnya agak sah. Yang betul sujud dengan telapak jari-jari kaki, perut jari-jari, bukan telapak, perut jari-jari kaki. Nyala, enggak nyala tuh sebilangnya tuh di atas, di dalam. Enggak nyala ya TV-nya ya? Ada yang pakai wifi kan di situ? Nah, itu kelihatan enggak kakinya? Kelihatan enggak? Hari itu nah, telapak kakinya mana yang namanya jari-jari, nah itu perut jari-jari kaki. Ya, coba ditekan perut jarinya. Nah, tuh. Ya, loh kok miring tuh. Tuh ya, kelihatan ibu-ibu ya? Nah, kalau yang tidak satu jari-jarinya dibalik, coba dibalik. Nah, begitu. Nih ibu-ibu kalau sujudnya kayak gini kagak sah. Ya. Atau yang memelihara kuku, kan perempuan ini kan hobi memelihara kuku, tangan dipelihara, kukunya dipanjangin, kaki dipanjangin, kayak burung elang jadinya. Dia sujud di atas kuku, coba hari kaki kuku. Nah, itu kukunya panjang yang nempel di bumi, perut jari-jarinya kagak. Tidak sah sujudnya. Ya, kelihatan enggak ibu-ibu tuh? Oke. Nah, baliklah. Itu mesti diperhatikan kalau kita lagi sujud, mau itu sholat fardu atau itu sholat ataupun sholat sunnah. Selagi itu yang dinamakan sholat dan ada sujudnya, maka syarat sujud jangan tidak dilakukan. Ya, terutama waktu anggota sujud ada 7 ya. Dahi pertama, yang kedua dan yang ketiga telapak tangan ya, atau perut jari-jari tangan, yang keempat dan yang kelima lutut kanan dan kiri, yang keenam dan yang ketujuh perut jari jemari 2 kaki ya. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaknya dahinya dalam keadaan terbuka. Nah, tidak boleh tertutup. Ya, tidak boleh tertutup dahinya. Harus terbuka saat sujud. Tamam? Ya. Sholatnya pakai cadar boleh nggak? Boleh. Sholat pakai cadar, tapi waktu sujud cadarnya diangkat. Biar dia sujud bukan di atas cadarnya. Sujud di atas dahinya. Ya. Nanti waktu dia angkat kepala dari sujud, ditutup lagi cadarnya. Misalnya ada di situ laki-laki yang bukan muhrim. Misalnya dia bercadar, dia sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan campur laki perempuan tuh. Nah, kalau Madinah, Masjid Nabawi, laki-laki lain, perempuan aman di situ. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram campur. Ya. Dia pakai cadar, sholat udah nggak apa-apa. Ya. Waktu sujud kan, waktu sujud aja, waktu mau sujud biar dahinya kena. Yang ketujuh, syarat sujud tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badannya. Ya. Nah, misalnya anak pakai syal, nih, sholat pakai syal. Waktu sujud syalnya ini ikut turun kan, bergerak. Pas di tempat saya sujud di atas syal. Waktu saya mengangkat kepala dari sujud, kira-kira atau berdiri ini bergerak dah? Nah, tidak sah sujudnya. Kenapa? Di antara syarat sujud tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badannya. Kalau tidak bergerak dengan gerakan badannya, tidak jadi masalah walaupun dia nempel di badan. Dia pakai syal, ya, panjangnya 10 meter misalnya. Ya. Nah, yang di ujungnya itu, syal yang di ujungnya tadi dipakai. Ya, kalau pendek bergerak, tapi karena panjang 10 meter, ya, dia sujud di atas syal yang menyatu dengan bahunya. Ya. Berhubung yang
ujung syal tadi dengan dia bergerak, dia loncat pun tidak bergerak itu ujung syalnya, tidak apa-apa dia sujud di situ. Yang jadi masalah ada orang sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badannya. Nah itu masalah. Ya. Makanya perempuan juga nih kalau sujud, waktu lagi sujud mukennanya dibentangkan gini. Nah, ya. Akhirnya dia sujud di atas mukennanya. Waktu dia duduk bergerak, ada tuh mukena. Nggak sah sujudnya. Ya. Sujud bukan di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badannya. Jadi kalau seandainya dia sujud, tempat sujudnya bergerak, sebagaimana badannya bergerak, maka tidak sah. Kalau sejadah bagaimana? Bergerak nah waktu dia bergerak? Nah, kayaknya sah. Karena dia tidak bergerak. Ya, mungkin imamah gitu. Ya, atau mukena tapi nutupin semua jidatnya. Jadi dia sujud di atas mukena yang bergerak kalau dia bergerak. Maka tidak sah sujudnya ya. Dan yang terakhir yang ke-8 irtifa asafi ala alihi, posisi pinggul harus lebih tinggi dari bahu, kepala harus lebih rendah daripada pinggul saat sujud, tidak boleh sejajar ya. Nah itulah menunjukkan kita ini hina di mata Allah. Bahkan sesuatu yang mulia pun ketika kita sujud sama Allah hina. Kepala ini anggota badan yang paling mulia adalah kepala, timbang sama pinggul, pantat. Ya, mana mulia kepala sama pantat? Tapi ketika sujud mana yang lebih tinggi? Pantat. Ya, yang mulia kepala. Waktu sujud malah yang hina jadi lebih tinggi. Yang mulia hina dia di mata Allah. Yang mulia hina di mata Allah saat dia sujud. Yang jijik, yang tempat keluar najis, malah dia tinggi, lebih mulia dari kepala waktu itu. Secara zahirnya menunjukkan kepada kita ini makhluk yang hina di mata Allah saat kita sujud. Tidak peduli siapapun, kaya, miskin, hitam, putih, cantik, tak cantik, belaga, tak belaga, ganteng, tak ganteng, ya, mau dia raja, presiden, menteri, tidak ada. Ketika dia sujud, dia paling hina. Allah yang paling mulia, bukan dia. Tidak ada pengaruh jabatan, kedudukan sekalipun. Teman. Dan yang terakhir, tahamul biroksi. Waktu sujud itu agak ditekan. Ya. Dobitnya apa? Sekiranya dia taruh itu kapas dan dia sujud di atas kapas, langkabas. Langkabas itu artinya tertekan itu. Kapasnya kan. Kapas yang buat ibu-ibu bersihkan make up. Ya. Make up. Tahu kapas dah? Nah, kalau kita sujud di atas kapas, kapasnya itu tertekan, itu sudah dianggap ya bagus lagi. Ya, ditekan di tempat sujudnya, bukan ditekan betul-betul sampai matanya tuh gini tutup sama tekanan kepalanya. Ujung-ujungnya pakai kepala, pusing kepalanya. Ya, ada lagi orang ya dibilang ahli sujud, waktu sujud gesek-gesek jidatnya hitam. Ya, nah itu bukan tolak ukur jidat hitam itu ahli sujud. Ya. Nanti ambil celak, coreng aja hitam dah. Hitam apa pakai disujud? Kan tentu sujud. Ditekan itu syarat daripada sudah boleh, tidak boleh nempel aja nempel bagaimana gitu. Tidak ada tekanan, tahammul tuh nggak ada. Nah, itu tidak sah, harus ditekan. Dikit aja tekannya, udah memenuhi syarat sujud. Allahu a'lam. Inilah pembahasan kita minggu ini, rukun sholat yang ke-9 ya. 9 apa 10 tuh? Yang ke-9 yaitu sujud ya. Benahi sujud kita, jika ada kesalahan selama ini ya, hati tanamkan di hati kita ini sujud dengan hati, bukan dengan gambaran saja. Hadirkan hatimu saat berzikir, memuji Allah, mensucikan Allah dengan tasbih yang sudah Allah kasih ganjarannya, kalian ketahui, sehingga engkau mendapatkan nikmat di dalam sujudmu yang kau lakukan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد